A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-muhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sultani khalqillah wa sahibi taji kamali sifah sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi adada ma fila ilaha illallah. Wa ba'du fa'lamu ma'asyiral ihwan ja'alanallahu wa iyyakum minaz zakirina lahu katsira wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wala auladu an zikrillah. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, saya muliakan pengurus TKM Masjid Nurul Iman, para asatidz, para tokoh masyarakat, para hadirin, hadirat, Bapak Ibu, hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbahagia. Alhamdulillah, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat karunia-Nya yang begitu banyak berlimpah tiada terhingga kepada kita semua, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat sehat walafiat, dan nikmat kita diperkenankannya untuk terus melakukan berbagai amal soleh, berbagai ketaatan, termasuk pada pagi hari ini tadi kita sudah sama-sama sholat fardu subuh berjamaah, kita berzikir ba'da sholat, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan pengajian, yaitu kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kita berharap mudah-mudahan segala ketetapan baik ini selalu menyertai kehidupan kita sampai akhir hayat kita, sampai insya Allah kita mendapatkan predikat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita awali dengan niat itikaf. Jadi kalau kita hadir di masjid, jangan lupa niat itikaf. Niatnya sederhana, nawaitul itikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Kalau kita sudah niat itikaf, maka keberadaan kita selama berada di dalam masjid ini, ya, walaupun mungkin kita hanya duduk-duduk saja, bahkan kalau seandainya hanya tidur saja, maka insya Allah tetap mendapatkan fadilah, mendapatkan pahala itikaf di dalam masjid, ya. Maka bagi yang belum pasang niat, silakan pasang niat, ya. Bisa dengan bahasa Arab atau dengan bahasa Indonesia pun boleh. Sengaja saya niat itikaf karena Allah, insya Allah. Dan kemudian juga, ya, sebagaimana biasa, mari kita awali pengajian kita dengan membacakan Al-Fatihah pada sanad ijazah hadis Arba'in Nawawiyah ini. Mudah-mudahan setelah kita bacakan Al-Fatihah ini, maka keberkahannya terlimpah kepada kita sekalian. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila hadrati Sultanil Auliya Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirah, ila hadrati Sayyidi Ahmad Sahibul Wafatul Arifin Qaddasallahu sirah, bi barakatihim wa karumatihim ala hadhihi niyah wa kullitan salihah. Wala hadrati Imam Abi Zakaria Yahya Nawawi radhiyallahu anhu, ila hadrati Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, ila hadrati Habib Hasan bin Ahmad Bahrul, Habib Naufal bin Muhammad al-Idrus, syai'ulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita sudah masuk hadis Arba'in Nawawi yang ke-14 tentang kehormatan jiwa seorang muslim. Mari kita simak hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ali bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mari'in muslimin illa bi ihda salasin as-sayyibu zani wa nafsu bin nafsi wa tarku li dinihi al-mufariqu lil jama'ati rawahul Bukhari wa Muslim. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu di antara 3 perkara. Orang yang telah kawin atau menikah lalu berzina, jiwa dengan jiwa, dan orang yang meninggalkan agamanya yaitu merusak jamaah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka hadis ini pun ya mendapat predikat sebagai hadis muttafaq alaih. Hadis yang diriwayati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, mari kita kenalan dulu atau kita tahu dulu siapa perawinya. Maka hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat besar yang namanya adalah Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Beliau ini ya termasuk sahabat yang sangat dikenal. Maka ini beberapa data beliau ya. Jadi beliau dilahirkannya di Mekah pada tahun 594 Masehi. Berarti kalau hitungan hijriahnya ini ya kira-kira beliau itu sekitar, karena ketika beliau wafat ini 653 ini sama dengan tahun 36 Hijriah. 653 Hijriah, usianya beliau adalah sekitar 58 tahun ya. Berarti ada yang mengatakan 58 tahun ya. Atau di sini hitungan 60 karena hitungannya 59 ya. Ada orang 59 maka 58. Kalau 653 itu sekitar tahun 36 Hijriah kalau tidak salah. Jadi itu usianya Ibnu Mas'ud ya. Jadi beliau memang termasuk as-sabiqunal awalun karena termasuk orang yang ke-6 kalau tidak salah yang masuk Islam. Tapi ketika masuk Islam itu usianya masih kanak-kanak atau masih remaja. Karena ketika itu beliau sedang menggembala kambing. Jadi pertemuan pertama dengan Rasulullah adalah ketika beliau sedang menggembala kambing, lalu datang Rasulullah dengan Abu Bakar As-Siddiq ya. Nah, ketika itu kemudian Rasulullah minta karena kelihatannya beliau berdua haus ya, lalu minta izin boleh nggak kalau mereka berdua minta minum air susu kambingnya. Nah, ya. Dan waktu itu beliau Ibnu Mas'ud sedang mengembala kambing milik seorang tokoh kafir Quraisy ya. Lalu kemudian tapi subhanallah ya, walaupun masih remaja tapi beliau mengatakan, saya ini hanya ditugaskan untuk menjaganya, menggembalakannya, saya tidak punya hak seperti itu, kata Ibnu Mas'ud. Lalu Rasulullah bertanya, mana di sini ada nggak kambing yang masih muda, yang masih perawan, kambingnya belum pernah melahirkan sama sekali? Nah, kata gitu. Lalu ditunjukinlah oleh Ibnu Mas'ud nih kambing yang masih muda. Maka kemudian Rasulullah ya mendatangi kambing tersebut, lalu kemudian memegang kambing tersebut dan mendoakannya. Tiba-tiba ya susunya ininya menjadi penuh tuh. Ya puting susunya itu menjadi penuh. Lalu kemudian Rasulullah menyuruh Abu Bakar untuk memerahnya. Lalu kemudian setelah memerah gitu ya, lalu diminumlah oleh Abu Bakar dan kemudian Rasul berdoa lagi kembali seperti semula. Nah, berarti kan itu susunya memang atas izin Allah ya, Allah kasih rezeki ke situ. Jadi tidak mengambil hak dari asli si kambing tersebut.
Karena kan logikanya kalau kambing yang belum kawin itu pasti tidak punya susu, begitu. Ya, ini perkenalan pertama Ibnu Mas'ud dengan Rasulullah. Maka bagaimana dia tidak takjub, oh ini ada orang ya yang bahkan dimusuhi oleh kaumnya, ya, tapi ternyata punya keajaiban seperti itu. Maka Ibnu Mas'ud termasuk orang pertama yang masuk Islam. Kalau tidak salah urutannya urutan ke-6 ya. Kalau tidak salah itu Ibnu Mas'ud itu. Nah, dan kemudian dia kemudian mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ibnu Mas'ud ini memang spesialisasinya Al-Quran, ya, Al-Quran, fikih dan Al-Quran. Makanya Rasul pernah berkata, ambillah Al-Quran dari 4 orang. Salah satu di antaranya adalah Ibnu Mas'ud. Kalau tidak salah Ibnu Mas'ud, lalu kemudian Mu'adz bin Jabal, lalu Maula Abi Huzaifah, ya, satu lagi saya lupa. Pokoknya ada 4 orang yang dikatakan 4 sahabat ahli Al-Quran, ya. Salah satu di antaranya adalah Ibnu Mas'ud. Nah, karena Ibnu Mas'ud ini adalah orang yang sejak awal sudah memeluk Islam, maka dia mengikuti hampir semua pertempuran itu dia mengikuti, ya. Perang Badar itu kan ada di tahun kedua Hijriah. Jadi ketika hijrah, ya, nah, di tahun kedua Hijriah terjadilah perang Badar, tepatnya pada bulan Ramadan. Bayangkan, perang dalam keadaan puasa. Dan itu pun puasa pertama, karena puasa Ramadan itu memang pertama kali ya dilakukan pada tahun kedua Hijriah. Sebelumnya kaum muslimin menganggap puasa yang bahkan mungkin dianggap wajib itu adalah puasa Asyura. Jadi puasa sebelum puasa Ramadan, kaum muslimin itu ya menganggap puasa seolah-olah kayak wajib adalah puasa Asyura. Lalu ketika kemudian turun pensyariatan puasa Ramadan, ya maka puasa Asyura menjadi sunnah. Namun dalam puasa pertama tersebut ya terjadilah peristiwa perang Badar pada tanggal 17 Ramadan. Jadi kalau di sana itu 17 Ramadan itu lebih diperingati sebagai perang Badar. Cuma kalau di kita ada nuzulul Quran. Karena tanggal nuzulul Quran pun khilafiyah sebenarnya. Cuma mayoritas ulama kita termasuk di Indonesia menganggap tanggal 17 Ramadan, tapi khilafiyah. Mengatakan 17, ada yang mengatakan 23 atau 24 begitu ya, khilafiyah. Kenapa? Apalagi jika dikaitkan bahwa turunnya Al-Quran itu adalah pada saat Lailatul Qadar. Dan hadis-hadis Nabi Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir. Tapi kemudian tetap jumhur ulama berdasarkan keterangan-keterangan yang lain ya, yang lebih kuat, pendapat ulama tetap 17 Ramadan. Dan ternyata bersamaan juga dengan perang Badar, terjadi pada 17 Ramadan. Nah, Ibnu Mas'ud itu sudah ikut nih dari pertempuran perang Badar, termasuk perang Uhud. Hampir semua pertempuran dia ikut. Nah, ya. Nah, ini beberapa keterangan tentang Ibnu Mas'ud. Sekarang kita masuk ke matanya. Maka dalam hadis ini tadi dikatakan ya, Nabi mengatakan bahwa tidak halal darah seseorang muslim ya. Maka kemudian dijadikan judullah dalam bab ini tentang kehormatan jiwa seorang muslim. Arti tidak halal itu ya tidak boleh dibunuh, tidak boleh diganggu dan sebagainya, kecuali karena 3. Maka ya hadis ini kandungannya ya, pertama ada larangan tidak boleh menumpahkan darah kaum muslimin, tapi kemudian juga ada yang membolehkannya kecuali kalau terjadi 3 hal ya, jika dia berzina, jika membunuh, jika murtad ya. Nah, tadi berzina, maka ini yang dibolehkannya. Maka untuk memahami kenapa ya sampai ya dibolehkan, karena kita mesti memahami bahwa ada yang disebut dengan maqasidus syariah, tujuan diberlakukannya syariat ini oleh Allah ya, dengan penetapan sunnah Rasulullah. Ada 5 maqasidus syariah, dasar kenapa ditetapkan atau diberlakukan syariat. Maka yang pertama, kenapa syariat ini diberlakukan ya oleh Allah melalui Rasulullah SAW? Maka tujuan pertamanya adalah untuk menjaga agama, hifzuddin, memelihara agama.
Lalu maqasidus syariah yang kedua adalah hifzun nafs, untuk memelihara jiwa. Kemudian hifzul akal, memelihara akal. Hifzun nasab, memelihara garis keturunan. Yang kelima hifzul mal, memelihara harta. Jadi penetapan hukum-hukum syariat ini tidak lepas dari yang 5 ini. Kenapa diberlakukan? Ya, ada perintah dan larangannya, bahkan ada sanksi-sanksi hukumnya. Ya, jika melakukan ini ada sanksi hukumnya. Ya, karena memang ini menurut para ulama ya terkait dengan maqasidus syariah, tujuan diberlakukannya syariat oleh Allah di muka bumi ini. Ya, tentu agar manusia ya ada aturannya, tidak hidup di dunia seenaknya saja. Maka ya adalah penetapan maqasidus syariah, walaupun memang tidak ada nas yang secara langsung menyebutkannya. Ini adalah merupakan hasil kesimpulan para ulama ya. Jadi syariat ini ya, dari semua isinya ya tidak lepas dari yang lima hal ini ya. Seperti halnya hukum Islam. Hukum Islam juga kan tidak terlepas dari yang 5. Apa saja kalau hukum Islam yang 5 itu? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ya, maka yang paling ujung-ujungnya, yang paling ujung ke kanan, ya berarti wajib. Yang paling ujung ke kiri berarti haram. Tengah-tengahnya mubah. Nah, antara mubah dengan yang menuju ke wajib nanti ada sunnah, dengan mubah menuju yang ke haram ada makruh. Nah, itu kalau 5 hukum Islam ya. Ini pun juga kan tidak ada teks yang secara langsung menetapkan begitu. Cari ada nggak hadis Nabi menyebutkan 5 hal tersebut? Nggak ada. Tapi jadi kesimpulan para ulama sama dengan maqasidus syariah, maksud saya begitu. Jadi dalam agama itu begitu ya, tidak setiap hal yang tidak tekstual berarti tidak ada, bukan begitu. Itulah perlunya kita belajar agama dengan bimbingan ulama, tidak otodidak ya. Karena masalah hukum saja tidak ada hadis yang secara langsung menyebutkan 5 hal tersebut, tidak ada. Tapi ketika kemudian para ulama ya mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis dan segala seluk-beluknya, maka disimpulkan, oh Islam punya 5 hukum. Soal dipelajari Al-Quran dan juga seluk-beluknya, oh ada 5 maqasidus syariah, kayak begitu ya, seperti ini. Maka ya kenapa tadi sampai darah yang begitu dijaga oleh Allah? Bahkan dikatakan kalau kita membunuh seseorang tanpa hak itu sama juga dengan membunuh seluruh manusia. Maka resikonya pun dalam hadis-hadis dikatakan kalau sampai kita dengan sengaja menumpahkan darah seorang muslim, maka akan mendapatkan laknat Allah dan masuk neraka jahanam selama-lamanya. Masya Allah ya. Jadi Rasulullah karena sedang membangun tatanan masyarakat yang sedang membangun di Madinah itu kan, membangun peradaban, maka membangun dasar-dasar pondasi hukumnya itu yang ketat, yang kuat, agar orang itu hidup dengan aturan main, tidak dengan seenaknya. Maka salah satu yang dianggap dijaga adalah harus menjaga ya hal-hal yang terkait dengan maqasidus syariah. Maka orang yang melanggar, walaupun tadi orang yang sudah bersyahadat itu haram darahnya ya. Siapapun orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka darahnya itu haram, tidak boleh ditumpahkan ya. Jadi arti halal ini dibolehkan kalau itu dengan 3 hal tersebut ya. Tapi pada prinsipnya darah seorang kaum muslim itu haram. Walaupun misalnya dalam peperangan ya. Dan ini terjadi pada sahabat yang namanya adalah Usamah bin Zaid, putranya Zaid bin Haritsah ya. Usamah bin Zaid ini seorang panglima perang tapi usianya sangat muda. Sudah memimpin pasukan besar yang di dalamnya ada sahabat-sahabat besar ketika usianya masih 17 atau 18 tahun. Ini menjelang Nabi wafat, Nabi mengutus pasukan ya. Nah, di dalam pasukan tersebut ada sahabat besar seperti Abu Bakar Siddiq, seperti Sayyidina Umar, tapi jadi prajurit. Panglimanya Usamah bin Zaid. Dan Usamah bin Zaid ini, Usamah pernah ketika dalam pertempuran ya, dia ketika akan berhadapan dengan lawan, lalu ketika akan menebas, lawannya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Usamah, ini mah tipu daya aja nih ya, pura-pura masuk Islam, lalu ditebas oleh Usamah bin Zaid, orangnya meninggal. Tapi ketika sampai ke Rasulullah itu Rasul sampai marah itu
ditegur Usama bin Zaid, ya. Maka menyesal sekali Usama bin Zaid, merasa seolah-olah kenapa dia sampai melakukan seperti itu begitu. Jadi sampai begitu menyesalnya, ditegur keras oleh Rasulullah SAW. Karena kata Rasulullah, kalau orang sudah mengucapkan syahadat, ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya, maka sudah haram darahnya, tidak boleh. Nah, ini berarti kan ini perlindungannya ya terhadap orang yang mengucap syahadat sangat besar. Tapi ya untuk hadis ini ada pengecualiannya. Ya, ternyata ya kenapa bisa begitu? Ya, karena mendapatkan hukuman berat itu karena pelanggaran berat, pelanggaran karena melanggar maqasidus syariah. Orang yang berzina, membunuh dan murtad itu karena merusak nasab kalau berzina. Kalau yang membunuh merusak nafs, merusak jiwa, lalu kemudian merusak din yang murtad. Ya, jadi karena melanggar 3 ketentuan maqasidus syariah ini masing-masing, ya, sehingga semuanya kemudian yang tadinya jiwa itu dilindungi, ya, oleh Allah dan Rasulnya, maka kemudian karena 3 hal ini dia menjadi dibolehkan untuk dibunuh, tapi tentu dalam bentuk hukuman qisas. Tidak boleh dibunuhnya secara kayak misal orang ditangkap, digebukin rame-rame, dibunuh, nggak boleh. Ya, kalaupun dibunuh, ya artinya berdasarkan penetapan pengadilan, ya. Jadi nggak boleh dalam sembarangan, ya, seenaknya seperti itu. Ya. Karena juga di dalam kisos itu ada jaminan keberlangsungan hidup, ya. Nah, siapa yang berhak menetapkan hukuman had? Hukuman tadi, hukuman mati tersebut. Maka ya tidak setiap orang boleh menetapkan seseorang ini melakukan pelanggaran lalu orang memutuskan seenaknya, nggak boleh. Yang berhak melaksanakan hukum had ini adalah imam, penguasa atau wakilnya, atau kita sebut ulil amri. Jadi tidak setiap orang boleh. Ini menurut ya Syekh Ibrahim bin Muhammad bin Salim bin Dawayat dalam Manarus Sabil fi Syarhid Dalil. Jadi langsung saya simpulkan dengan saya buat bagan. Jadi yang boleh melakukannya itu adalah imam. Ya, imam itu artinya bukan imam sholat, tapi imam pemimpin, ya, pemimpin. Sebetulnya bisa dengan istilah amir atau ulil amri. Nah, jadi tidak setiap orang boleh melakukan. Karena ini juga berdasarkan harus ada prosesnya. Kalau misalnya orang tertangkap membunuh, maka diperiksa dulu, harus ada saksinya dan sebagainya. Demikian juga orang yang misalnya dituduh berzina, harus ada saksinya. Nah, karena zina ini juga berpotensi menimbulkan polemik, ya, ada fitnah dan sebagainya, maka bahkan syarat saksinya ini lebih banyak. Karena potensinya orang menuduh zina ini lebih mungkin ketimbang menuduh membunuh. Kalau membunuh kan udah jelas nih, udah ketahuan ada jenazah, ada mayatnya. Kalau orang melakukan zina kan nggak kelihatan dia melakukan tindakannya, kecuali kalau ketangkep basah. Misalnya kalau ada suami nuduh istrinya, ini selingkuh nih, misalnya. Kan kalau misalnya tidak pas saat ketangkep basah, nggak ada buktinya. Karena itulah untuk menjaga hal tersebut, ya, maka saksinya pun diperbanyak. Saksi menuduh zina itu kan harus berapa minimal? 4. Dan 4 laki-laki, ya adil. Adil itu ya dia dikenal itu bukan pendusta, bukan pelaku maksiat, ya. Orang yang dipercaya, begitu, orang dewasa, ya. Maka kurang dari itu tidak diterima. Saking apa? Saking menjaga jangan sampai nanti orang seenak-enaknya saling tuduh nih zina. Maka zina itu, menuduh zina, kalau tidak bisa membuktikan, tidak bisa menghadirkan saksinya, maka nanti bisa berpulang kepada yang menuduh. Makanya ada kaidah lagi ya di dalam hadis arba'in nanti urutan keberapa tentang bagaimana kalau menuduh itu harus dengan menunjukkan bukti, kalau menyangkal, kalau dia tidak punya bukti harus dengan sumpah. Begitu. Jadi kalau orang dituduh zina,
Karena tuduh zina itu saksinya 4, maka dia mesti berani menyangkalnya dengan bersumpah dengan nama Allah pun 4 kali. Seolah-olah setiap sumpah membatalkan setiap saksi. Kalau zaman dulu sih orang nggak berani tuh semua asal ya. Orang mendingan kalau memang dia melakukan zina, ya udah. Kalau dia misalnya dituduh nih, lalu terbukti 4 orang, nggak berani tuh bersumpah sembarangan. Kalau zaman sekarang juga kayaknya juga ya, orang masih berani nih bersumpah palsu. Kalau zaman dulu nggak, makanya Nabi sudah menyampaikan begitu. Kalau menuduh itu harus dengan bukti, kalau menyangkal dengan sumpah. Orang yang kemudian dituduhlah dia bersumpah 4 kali, waktu itu sudah dibebaskan. Karena ketika itu tidak seorang pun berani bersumpah palsu, maka sumpahnya atas nama Allah, ya, begitu, ya. Nah, bentuk hukuman had, ya, jadi hukuman had ini yang berhak melakukan adalah imam, ya. Imam di sini maksudnya penguasa, atau kalau bahasa kita gampangnya negara, dan prosesnya pun berdasarkan proses hukum, ya, berdasarkan proses hukum, ada pembuktiannya, ada pengadilannya. Nah, bentuk hukuman had karena berzina, dan berzina di sini ya ada 2 kategori. Ada orang yang berzina tapi belum pernah menikah, al-bikir itu artinya perawan, atau orang yang belum pernah menikah sama sekali, maka hukumannya berupa apa? Dicambuk 100 kali. Tapi kalau yang berzina tersebut adalah pernah menikah, maka hukumannya dirajam sampai mati. Beda. Yang berzinanya dilihat dulu di pelakunya. Pelakunya siapa? Ya. Kalau pelakunya memang orang yang sama sekali belum nikah, perjaka dengan gadis, ya, ya hanya karena terbawa hasrat dan sebagainya, misalnya, ya, kemudian maka hakim dan terbukti, sudah dibuktikan memang terjadi perzinahan, ya, bisa dengan bukti atau bisa juga dengan pengakuan. Kalau zaman Rasulullah kan ada kisah seorang wanita yang datang kepada Rasulullah, ya, dia terbawa zina, lalu kemudian perempuan tersebut menyesal, lalu berkata kepada Rasulullah, datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ya, saya melakukan zina, begitu. Cuma ketika dia datang, Rasul sudah melihat ada tanda-tanda wanita ini sedang hamil. Ketika mungkin pertimbangannya mungkin tidak langsung mengadu, ketika dia sudah mulai hamil, ya, lalu dia datang ke Rasulullah minta diberlakukan hukum had, hukum kisos atas dirinya. Lalu kata Rasulullah, setelah diperiksa dan memang terbukti wanita berzina, tapi Rasul berkata kepada keluarganya, ya, bawa dulu wanita ini sampai anaknya lahir. Karena Rasul melihat, oh ini ada sedang mengandung. Lalu kemudian setelah melahirkan dia datang lagi, ya, dia minta diberlakukan hukum had karena dia benar-benar menyesal melakukan zina tersebut. Lalu atas permintaan sang perempuan tersebut, maka Rasulullah mengabulkan, ya. Dan karena wanita ini memang sudah menikah, ya, maka hukuman rajamnya adalah sampai mati. Ya, jadi hukum rajam itu adalah orang yang melakukannya itu dikubur misalnya setengah badan, ya, hanya mungkin sampai di dadanya saja, lalu kemudian orang menimpukinya dengan batu, ya, dan itu sampai mati. Itulah kalau hukuman bagi orang yang berzina, ya, sudah menikah. Nah, kalau di kita nggak bisa diberlakukan begitu, walaupun sekelompok masyarakat tertentu tetap saja nanti kena saksi karena negara kita tidak berdasarkan negara Islam, ya. Kalau berdasarkan hukum Islam, ya bisa diberlakukan, tapi yang melakukannya harus imam. Nah, kalau di Aceh kan suka ada tuh hukum cambuk, ya. Nah, itu kan yang melakukannya adalah pimpinan atau merupakan negara atau merupakan pemerintah yang melakukannya. Tapi memang selama ini baru hukuman cambuk, ya. Saya belum pernah dengar juga ada hukuman kisos di Aceh yang sampai membunuh dibunuh lagi gitu, ya. Tapi kalau cambuk berlaku, tapi kalau yang hukum bunuh dibunuh lagi, sepertinya juga belum diberlakukan di Aceh. Ini zina, ya. Zina itu dibedakan antara yang menikah, yang sudah menikah dengan yang belum menikah. Lalu kemudian membunuh, pun demikian, ya.
Yang sudah pasti tadi kan nafsu binafsi, jadi jiwa dengan jiwa. Orang yang membunuh itu dia terbukti membunuh, ada buktinya, maka kemudian ditetapkan dia dengan hukum kisos. Namun kemudian ada juga ya, seandainya dia mau membayar diat dan disetujui oleh ahli warisnya, maka dia boleh membayar diat dan dia terbebas. Diat itu bisa dibayar. Kemudian ada denda ya, sanksi. Ahli warisnya itu berkata ya udah, seandainya dia bisa membayar 10M misalnya, maka ahli warisnya itu membebaskan begitu. Maka kemudian ini berdasarkan kalau disepakati oleh ahli warisnya misalnya. Maka ya ini dua penetapan hukum membunuh itu ya, dia bisa dikisos ya, atau dia membayar diat. Dan pernah terjadi pada masa Khalifah, kalau tidak salah Khalifah Umar ya. Rasul sudah wafat. Waktu itu zaman Khalifah Umar, ada seseorang yang dibawa menghadap Sayyidina Umar oleh dua orang nih, digandeng nih. Ternyata orang itu ya diadukan oleh orang yang membawanya telah membunuh ayah mereka. Wahai Amirul Mukminin, orang ini telah membunuh ayahku, begitu. Maka kami menuntut engkau memberlakukan hukum kepadanya. Ini saksi-saksinya. Lalu Umar bertanya, siapa engkau? Dikatakan orang ini ternyata orang yang tinggalnya di luar kota Madinah. Di dalam perjalanan niaga di Madinah. Ketika itu dia sedang bahasa kita untanya diikat atau dicancang lah ya. Kenyutannya. Tapi ternyata ayahnya dari dua orang tersebut, entah kenapa ya, mungkin merasa unta ini mengganggu dan sebagainya, untanya itu dibunuh. Nah orang ini marah nih, untanya dibunuh, karena dia emosi, dia langsung menebas pedangnya sehingga akhirnya ayah orang ini kan mati. Maka dia bercerita, awalnya saya ini seorang yang ya sedang ada urusan di Madinah, tapi ayahnya dua orang ini karena membunuh unta saya emosi, saya langsung menebas pedang, ternyata dia juga meninggal. Memang saya mengakui Amirul Mukminin. Lalu apakah kamu di sini ada keluarga? Tidak ada ya Amirul Mukminin. Tapi saya minta izin ya Amirul Mukminin. Saya ini urusan saya belum selesai. Saya sedang membawa urusan kaumku. Begitu. Lalu kemudian ya Umar kemudian ini, adakah di sini yang berani menjaminkan? Ternyata ada salah seorang sahabat besar yang berani menjaminkan. Wah Amirul Mukminin, saya siap menjamin dia. Maka biar dia pulang dulu ke kampung halamannya, menyelesaikan urusan dengan kaumnya. Lalu setelah itu dia akan setelah dia kembali lagi baru diberlakukan hukum kisos ini. Maka kemudian ya orang yang tadi membunuh tersebut ya diizinkan oleh Umar atas ya izin seorang sahabat besar. Saya agak lupa, kalau tidak salah Salman Al-Farisi kalau tidak salah, itu yang berani menjaminkan ya. Ya Rasulullah, saya menjadi jaminannya. Ya Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, saya menjadi jaminannya. Jadi biar orang ini pulang dulu ke kampungnya, menyelesaikan urusan kaumnya, lalu dia balik lagi. Lalu kemudian akhirnya dia dikasih waktu 3 hari. Ya maka dia pulang kampung. Hari ketiga itu misalnya sampai matahari terbenam, sudah hari ketiga asar ya. Itu semua menengok ke arah dia pergi. Wah ini resikonya nih, kalau dia tidak pulang maka yang menggantikannya adalah Salman Al-Farisi. Ya, Umar sudah ketar-ketir, aduh di Salman berani-beranian sih menjaminkan dirinya kepada orang yang tidak dikenal ya. Tapi akhirnya ternyata sebelum waktunya habis dia benar-benar sudah datang, dia berlari-lari karena ternyata kalau tidak salah untanya dia itu kelelahan, dia pacu ya, lalu kemudian jatuh atau gimana, akhirnya dia untuk menyelamatkan Salman, jadi dia langsung tetap berlari dan dia datang akhirnya ya. Lalu kemudian ya di hadapan orang banyak ketika akan hukum diberlakukan, Umar akhirnya bertanya dulu, baik sebelum diberlakukan saya bertanya kepada Salman Al-Farisi, kenapa dia berani menjaminkan ya. Maka Salman mengatakan agar nanti jangan sampai dianggap kaum muslimin itu tidak mau membela sesama saudaranya dalam keadaan kritis. Jadi kenapa Salman sampai berani menggantikan, menjamin ya, bukan berarti menjamin, seandainya dia tidak balik maka yang menjadi dihukum adalah Salman Al-Farisi, agar jangan sampai nanti ya
di kemudian hari dikatakan kaum muslimin itu tidak mau saling menolong saudaranya sedang dalam kesulitan. Oh, Rasulullah bertakbir ketika mendengar alasan Salman Al-Farisi. Akhirnya orang tanya, kenapa kamu juga balik lagi? Padahal kan kamu bisa kabur. Udah pulang kamu halaman malah balik lagi untuk siap dihukum mati. Agar jangan sampai di kemudian hari nanti dianggap kaum muslim itu tidak bisa menjaga omongannya, tidak bisa menepati janjinya, maka saya harus balik lagi. Semua bertakbir, Masya Allah. Akhirnya dua orang juga mengatakan, ya kalau gitu ya Amirul Mukminin, orang ini kami bebaskan. Kenapa? Agar jangan sampai nanti di kemudian hari dianggap kaum muslimin tidak bisa saling memaafkan kepada sesama saudaranya. Akhirnya dia bebas. Nah, begitu. Itu kisah nyata pada masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ya, jadi akan diberlakukan hukuman kisos, tapi karena ya ternyata ada proses-proses yang ternyata subhanallah orang ini malah menjadi bebas ya. Nah, ini gambarannya. Jadi kisos itu bisa dua, bisa hukuman membunuh itu bisa dua, bisa dia dikisos atau membayar diat. Yang ketiga adalah murtad ya. Murtad ini tentu orang yang sebelumnya dia memeluk Islam dulu. Jadi bedakan orang yang memang kafir dengan yang murtad ya. Kalau dengan orang yang kafir, maka tidak boleh dibunuh kalau misalnya dia sudah kafirnya itu bukan kafir harbi, bukan kafir yang memerangi. Dia tidak memeluk Islam, tapi hidup bersama-sama dan dia sudah terikat dengan perjanjian damai. Ya, dia sudah membayar jizyah untuk mendapatkan perlindungan, maka tidak diberlakukan. Maka ini adalah orang yang murtad, orang yang tadinya masuk Islam, lalu kemudian dia balik lagi. Maka ini dijaga, jangan sampai nanti orang seenaknya tadi hifzuddin menjaga agama, agar orang jangan seenaknya. Kalau sekarang kan banyak nih, apalagi artis-artis ya, Islam bolak-balik begitu. Itu kalau diberlakukan hukum itu kena itu ya. Ya kan seenaknya kan dengan agama begitu. Zaman itu makanya zaman saat itu ya masa Rasulullah termasuk kekhalifahan Khulafaur Rasyidin, kekhalifahan Abbasiyah, kekhalifahan itu semua menjaga nih. Ya orang yang murtad itu kalau dia sampai murtad maka dikenakan hukum mati. Tapi tidak langsung otomatis ya. Maka diberikan tobat selama tiga hari. Jadi 3 hari setelah mungkin dia ditangkap, dia diadili, akan dihukum mati, tapi dikasih jeda 3 hari. Hukum mati 3 hari kemudian. Seandainya dalam waktu 3 hari itu kemudian dia balik lagi kepada Islam ya, maka dia diampuni. Tapi dalam 3 hari kemudian dia tetap ya dia tetap dengan ininya, maka ya diberlakukan hukum had atas dirinya. Nah, ini jadi aplikasi hadis ini bentuknya seperti ini ya. Jadi pada prinsipnya darah seorang muslim itu ya terjaga, ya haram untuk ditumpahkan kecuali karena 3 hal. Nah, 3 halnya ini karena berzina juga yang sudah menikah, karena membunuh, karena murtad. Nah ini ya hadisnya sudah kami paparkan. Ini tadi sesuai dengan waktu syuruknya juga jam 5:30 sudah masuk waktu syuruk ya. Silakan ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu, silakan, baik bisa terkait dengan tema hadis ini atau hal yang lain, boleh silakan. Ada pertanyaan? Bisa terkait dengan ini atau yang lain juga boleh. Ya boleh. Tadi kalau yang agamanya itu bolak-balik murtad, masuk Islam, murtad lagi, itu Islamnya itu kira-kira diterima. Ya kalau terima tidaknya yang tahu hanya Allah. Tapi kalau penetapan hukum Islamnya dia sudah kena nih ya, bermain-main berarti dengan agama ya. Bagaimana nanti dalam prosesnya, apakah dia balik lagi dan memang benar-benar yang memang sebenarnya, karena toh ini kan dikasih kesempatan ya 3 hari ini ya. Nah, tapi yang jelas kalau orang sampai bolak-balik begitu berarti ya dia termasuk orang yang ya imannya tidak sampai ke dalam. Mungkin balik lagi pun hanya karena urusan pengen nikah begitu kan, atau hal-hal tertentu begitu ya. Maka orang seperti itulah masuk golongan munafik. Ya kalau nanti masuk neraka, bahkan nerakanya lebih dalam dari orang kafir. Karena orang kafir itu kan ya
sudah perbedaannya jelas antara kita dengan kafir. Kalau kita dengan munafik kan tidak bisa dibedakan. Kenapa orang munafik itu nerakanya lebih dalam ya? Karena orang munafik itu orang yang kelihatannya secara zahirnya Islam, tapi dalam hatinya itu bahkan mungkin nanti punya niat-niat jahat untuk menghancurkan Islam ya. Nah, karena dia sudah terlindung dengan la ilaha illallah, dia punya niat jahat di dalam dirinya, tapi karena mengucapkan la ilaha illallah tidak bisa dia diperlakukan sebagai musuh. Makanya karena dia menipu Allah dan Rasulnya atau menipu kaum muslimin, nanti orang munafik itu lebih berat. Jadi mengenai orang tadi bolak-balik itu, kalau masalah terima tidaknya itu urusan Allah ya. Yang jelas kalau hanya dia bermain-main maka masuknya klasifikasinya munafik. Begitu. Ada yang lain Bapak Ibu? Silakan. Baru-baru ini kan saya lihat di berita. Jadi Hamas itu di Gaza itu mengeksekusi pengkhianat Palestina. Jadi orang-orang Palestina yang jadi kolaborator, jadi pengkhianat lagi berarti sama dengan Israel. Yeah. Itu ditembak. Ya, kayaknya ditembaknya nggak cuman. Nah itu gimana? Kaitannya sama ini. Ya. Kalau tadi kan hadis tersebut selain murtad dia ada merusak jamaah ya. Ada ini pada mungkin kalimatnya dia masuk merusak jamaah tadi. Ada merusak jamaah kan dia bisa membahayakan kaum muslimin. Kan hadis tadi ada kan itu. Ya. Mufarikul jamaah, dia merusak jamaah, mufarikul. Jadi karena dia mufarikul jamaah, dia merusak jamaah, mungkin pengkhianat masuknya ke sini. Ya, bisa keterangan dianggap dia karena meninggalkan agama juga, tapi juga dia merusak jamaah. Ya, itu bahayanya. Maka untuk memilih atau memberikan peringatan, maka diberlakukan. Dan ketika melakukannya tentu Hamas sudah dengan berbagai pertimbangan ya, dengan bukti-bukti dan sebagainya. Memang terbukti orang tersebut memang pengkhianat. Ya, jadi karena pengkhianat, maka dia dihukum mati. Mungkin terkait dengan dia merusak jamaah ini. Kalau dengan hadis ini masuknya ke sana, kan karena membahayakan gitu. Orang yang bisa tadi tahu satu kelemahan-kelemahannya dilaporkan. Nah, gitu. Kira demikian. Ada yang lain? Nah, lalu berarti cukup ya, sudah syuruk. Ya, karena sekarang waktunya kan lebih cepat ya. Tadi subuhnya sekitar jam berapa? 4.14 ya. Tapi untuk menuju ke sininya memang harus portal dibuka, nyari security dulu. Makanya agak mepet karena tadi ya nyari security dulu. Cukup? Cukup ya, alhamdulillah ya. Ini hadis yang ke-14 sudah kita paparkan ya. Maka berarti kita pun demikian ya, jangan sampai kita mengabaikan hal ini dengan mudahnya. Kita hanya karena emosi, karena marah. Hati-hati ya, dalam hidup bermasyarakat kan begitu. Ada kalanya tahu hukum tapi gara-gara emosi, gara-gara lupa diri ya, sampai kemudian berani menumpahkan darah. Hati-hati, ini sanksinya juga berat. Kalau kita membunuh jiwa yang tidak karena tiga hal ini, maka kita mendapatkan laknat Allah ya. Laknat Allah itu artinya matrudun, tertolak dari min rahmatillah ya. Jadi kalau membunuh yang bukan haknya, maka sanksinya adalah dia terusir dari rahmat Allah dan selama-lamanya di dalam neraka jahanam. Saking apa? Saking melakukan pelanggaran berat. Jadi karena itulah ya, Allah telah menjaminnya tentang kehormatan jiwa setiap muslim yang sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, ini saja kajian hadis pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa 'alallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.